Langsung nyebur kayak mereka. Ini gede di atasnya. Ini gede aja, ini masuk. Mantap. Ada tutup mana tutup apa itu? Tutup. Oh iya ya Bu. Berapa lagi masih nanti naik apa nih? Maksudnya tutup yang biar kita Paling itu dari mana dapat? Kita Dikasih. logi. Oh, tak menerimanya. Coba itu dulu. Kayaknya masih enak tapi kecut gitu. Kalau kecut udah nggak bisa. Masih enak nggak? Bau cabai sih. Kalau saya Mak, mata aku mak. Enak. Apa matamu benar? masih ada kan? Sedih sekali aku. Nangis. Masa. Kayaknya ada tinggal di bandar ya. Kalau lagi baru 3 kali lah. Mbak Yana, Pali. Jam berapa ini? Udah ada jam 1 ya? Jam 2. Masa Korea? Cepat kali ya. Enggak. Kalau bahasa Korea, bahasa Jawa apa cepat ya? Semua mau ini, mau nasi ini. Oke, jadi kita sudah 1 malam di sini, menginap di sini. Jadi sebenarnya kita evaluasi kemarin sore ataupun malam, tapi karena melihat keadaan kita juga dan kondisi ini, jadi kita tunda dan kita putuskan kita evaluasi hari ini. Jadi evaluasi hari ini itu menyangkut perjalanan kemarin, mana tidur kalian, tempat tinggal, makan, atau apapun yang perlu dibicarakan yang selama perjalanan kemarin. Begitu. Selamat pagi. Pagi. Kalau dari saya, dari awal pemberangkatan ya, alhamdulillah semua barang-barang aman ya. Maksudnya nggak ada yang tertinggal, semua aman. Karena kan ada PJ-nya kan sekarang ya. Setelah itu, mungkin untuk keresahannya di mobil kemarin ya. Pertama sempit. Ya sempit juga, terus bau ikan juga, terus ya kalau ikan tuh sebenarnya masih bisa diatasi. Sebenarnya saya juga nggak tahan dengan bau-bau itu. Biasanya saya mabuk, tapi Karena bau ikan ini jadi nggak mabuk. maksudnya udah persiapan lah dari awal, kayak fresh care, kayak apa namanya masker kayak gitu-gitu. Jadi udah aman lah. Ya walaupun saya nggak bisa tidur di mobil ya, nggak tahu, saya nggak bisa gerak sebenarnya gitu. Udah sampai ke sini, pemenangan desanya sangat luar biasa. Udaranya saya suka untuk saat ini. Itu terbit desa. Kalau barang sudah disampaikan Yana tadi, alhamdulillah nggak ada yang tertinggal, karena sudah ada PIC-nya. Seperti itu. Cuma kendalanya di awal itu karena nggak ada persiapan. Saya nggak tahu kalau di sini kita misalnya hari pertama itu emang keteteran masalah air. Itu saja karena belum pernah datang. Seharusnya kita bawa, setidaknya ketika kita sampai di sini, air dalam itu udah terisi. Air dalam dalam peluk kita tuh udah terisi minimal 1 orang 1 peluk sebelum tiba di sini itu awalnya. Itu. Kemudian kendalanya untuk saat ini sih mungkin apa ya?
saya rasakan pergaulan mungkin ya, mungkin karena beda bahasa mungkin ya, saya sulit masuk gitu, karena kan mereka kan pakai bahasa daerah kan, mungkin itu yang saat ini mungkin saya juga kalau orang ketawa mungkin ada sedikit yang nyenggol, ya udah saya tahu gitu, mungkin itu yang sedikit itu mungkin tidak apa ya, mungkin tidak jadi kendala yang sangat fatal mungkin ya, itu mungkin biar saya masuk aja gitu, yang paling sulit itulah karena mereka pakai bahasa daerah, saya yang kurang mengerti itu. Masuk ke anak-anak. Masuk ke masyarakat dulu. keluarga. Untuk sementara ini kan lebih ke nih ya, masih ke keluarga ya, itu sih. Pas keberangkatan ya, aku kan yang media itu Kak, gak aku bawa akhirnya. Karena media yang aku siapin kemarin tuh, yang di kantor, yang laminating, yang katanya kami tiba-tiba profession itu gak aku bawa, karena gak selesai di laminatingnya. Jadi aku udah bilang ke Ami juga, Kak itu nggak aku bawa, tapi tetap nanti pas di sini misal ada sesi mau bahasa Inggris, aku usahakan yang lain, tapi tetap ada sesinya. Jadi walaupun nggak ada media itu nggak masalah. Yang print out itu? Print out tuh nggak aku bawa juga. Buat anak bumi. Oke. Tapi aku bisa menggambar, jadi nggak apa-apa. Tapi ada terdownload gambar di sini? Nggak ada. Di bawah itu nggak ada. Itu. Selamat Anda mendapatkan Masya. Upload ini yang biru di bawah ya? Muka kita biru nanti. Ya bagus ini warnanya. Kak, nanti ini cek Betul sekali. Ya, kalian buat sebagai aturan bisa ya. kayaknya bisa kayak gini. Ya itu aja. Ini ya ambil tas dulu. Kak, warna-warnanya sudah di sini ya. Nah, karena kita bermain chat, jadi jangan dekat-dekat kali biar nggak kena baju samping kanan kan. Coba suruh itu kameramen nyicip. Udah enak. Udah sih. Udah. Tak terus.
dari kelas ada peningkatan jumlah anak-anak dari 7 orang menjadi 12. 10 tadi. Jadi 10 orang. Puji Tuhan, alhamdulillah bertambah 3 orang. Semoga besok makin bertambah lagi. Kemudian untuk konten yang saya itu saya minta maaf juga ada sedikit kendala tadi kan, teknis mungkin yang balon tadi itu di luar kendali juga kan. Itu prediksi. Nah, selanjutnya berjalan anak-anak juga sangat antusias juga untuk berkontribusi mencoba eksperimen sains tadi. Kemudian apa lagi? Untuk kelas menulisnya mungkin sedikit agak kurang bilangnya, Sesuai ekspektasi. agak kurang sesuai ekspektasi. Saya itu ekspektasinya itu mereka menulis juga kayak mengarang gitu kan. Oke, saya berekspektasinya mungkin seperti itu gitu. Halo teman-teman, di sini kami sedang berkumpul di ladangnya Mak Pita. Kita sedang panen tomat cherry, tomat yang sangat mahal di Banda Aceh, tapi di sini melimpah ruah, banyak sekali. Ya, betul. Betul. Silahkan tunjukkan hasil panen kita. Masya Allah. Dan di sini tersedia dengan gratis dan tanahnya juga ini Sangat- organik semua tanpa ada sangat pupuk. subur. Jadi tanahnya sangatlah Subur, karena ini organik jadi bisa langsung dimakan. oh my god. Saya enggak sanggup. Segar. Segar. Oke, sudah. Masya Allah. Ya gitu aja. Jangan bangun ha. Gitu aja, jangan bangun. Biar nampak lagi hujan. Iya Bang Hendra iya. Foto. Iya Bang Hendra. Ladu panggang. Ladu hijau guys. Kita panggang.
Tutup yang kuning mana? Sabar. Tutup yang biru mana? Mana ya? Mana? Siapa yang buka warna Ada yang biru? tahu? Sampingnya Pijang ada, sebelah Sampingnya kiri. Pijang. Sebelah kiri Pijang, sebelah kiri Pijang ada. Apa? Ada. Ada. Mana ya? Mana ya? Yuk. Kering nanti catnya, bisa ngecat lagi besok. Sudah, oke. Ini masih ada ini yang rapi. Ini masih ada bolong-bolongnya. Ini merupakan perjalanan pertama saya untuk ke lokasi pustaka impian yang dinaungi oleh 3R. Perjalanan ini sangat penuh dengan tantangan, melawan arus yang sangat kencang. Butuh waktu hampir 2,5 jam untuk sampai ke Sarah Baru melalui pelabuhan Batu Gajah. Sampai di sini saya merasa nyaman gitu ya, terutama dengan kekeluargaan, dengan suasana alam yang memang sangat-sangat asri, beda dengan suasana saya di kota gitu ya. Terutama untuk anak-anak, hampir 2 minggu di Sarah Baru ini saya banyak belajar dari anak-anak, dari masyarakat, artinya dari semua masyarakat di Sarah Baru ini. Untuk anak-anak, mereka sangat-sangat kreatif, terutama dari konten-konten yang telah relawan buat ide-ide gitu. Mereka punya kreativitas sendiri gitu, terutama dalam membuat karya seperti bisa contohnya karya dari Rumbia gitu. Kita relawan sudah mempunyai ide nih, buat seperti ini gitu. Tapi mereka punya kreativitasnya sendiri dan itu sangat-sangat bernilai gitu, sangat-sangat bagus gitu kalau kita lihat. Dan juga dari masyarakatnya, mereka sangat menerima gitu. Terutama saya kan orang baru gitu ya, orang baru yang datang sini, tapi mereka sangat welcome gitu, sangat menerima gitu. Pokoknya sudah dianggap keluarga gitu. Saya sangat menyukai suasana seperti ini dengan alam, dengan masyarakat yang sangat-sangat penuh dengan kehangatan gitu, terutama pemuda-pemuda yang sangat kompak gitu ya. Saya baru pertama ini menemukan tempat yang memang sangat erat gitu, terutama pemuda-pemuda sangat akrab gitu ya. Intinya saya banyak belajar, saya kesini banyak belajar dari mereka gitu. Saya banyak belajar dari tentang kekeluargaan, tentang ide-ide, pokoknya banyak ilmu-ilmu lah yang saya dapatkan selama 2 minggu ini mengikuti kegiatan relawan dari 3R gitu. Saya berharap sih saya akan kembali ke sini dengan kehangatan yang masih sama gitu, dengan mungkin saya pulang untuk menabung rindu, datang ke sini untuk menuntaskan rindu ke Sarah Baru. Kita sedang berada di Desa Sarah Baru. Desa Sarah Baru ini sangat kaya akan keberagaman hayatinya. Ketika para elit membicarakan tentang ketahanan pangan, maka desa ini telah lama menerapkan ilmu tersebut. Meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana teori tentang ketahanan pangan tersebut, tetapi penerapan yang mereka lakukan telah memberikan hasil yang sangat maksimal. Seperti ya yang kita lihat di kebun ini, semua ada. Ketika mereka misalkan membutuhkan protein, sungai menyediakan
sungai menyediakan ikan dengan sangat banyak jenisnya, misalkan ikan kerling ada dan jenis-jenis lainnya. Dan juga mereka juga memelihara ayam misalkan. Kemudian di kebun-kebun mereka menanam cabai, menanam sayur-sayuran seperti tomat ataupun tanaman-tanaman lain seperti kangkung, itu tumbuh dengan sangat mudah, tanahnya pun sangat subur sekali. Tak lupa juga ketika anak-anak datang dengan membuat prakarya, ternyata kreativitas anak-anak di sini sangat luar biasa dan tanpa batas. Anak-anak di sini dengan beragam macam cara mereka membuat prakarya itu. Ya, saya rasa meskipun kita tinggalnya di desa, sangat kreatif dan sangat cerdas sekali ketika kita membuat prakarya, maupun karena dengan hasil makanan yang masih fresh tadi ya, masih fresh, tidak terdapat dengan campuran-campuran bahan kimia yang lain seperti itu. Rasa kecombrang yang sangat unik, menurut saya memiliki filosofi sendiri, karena rasanya yang sangat unik ini terdapat kadang asam seperti lemon, kadang juga pedas seperti jahe, kadang juga seperti serai, dan juga beraroma seperti serai. Ini perpaduan rasa ini saya padukan seperti kebersamaan kami, keharmonisan kami para relawan di Sarah Baru, Aceh Selatan. Ini kali kedua saya bersama 3R memasuki desa tujuan ya, desa Sarah Baru, ya desa yang sangat luar biasa. Senang rasanya bisa datang ke desa ini, melihat ragam aktivitas masyarakatnya, aktivitas pemudanya, aktivitas ibu-ibunya yang masih kental dengan kegiatan desa. Di sini juga masih jauh dari hal-hal yang berbau kekotaan ya. Anak-anak desa ini cukup antusias ketika kita beri pelajaran, ketika kita beri teknik-teknik membuat kreativitas. Ternyata hal itu memang hal yang biasa di desa ini. Ada beberapa konten yang kita bawa, itu memang hal yang dekat dengan mereka, seperti layang-layang, apalagi ada sandal dari batok, itu dekat sekali dengan mereka. Itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak perlu tenaga ekstra untuk membantu mereka menunjukkan kreativitas mereka, karena memang sudah dekat dengan mereka seperti itu. Halo semuanya, nama saya Farida Anjania Zahra. Saya di sini sebagai relawan di Pustaka Kampung Impian Desa Sarah Baru. Hari ini hari ke-10 kita berada di Desa Sarah Baru, dan sungguh pengalaman yang sangat tidak terlupakan, karena mulai dari perjalanan dari Banda Aceh ke sini, kemudian melewati perjalanan darat dan sungai, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu memberikan kesan yang sangat mendalam buat saya. Kemudian setelah itu berkumpul bersama teman-teman sesama relawan, dan juga membawa misi bersama untuk memberikan semacam wadah untuk anak-anak membuat karya. Itu merupakan hal yang sangat menyenangkan gitu. Kemudian bertemu dengan anak-anak yang lucu, menggemaskan, dan juga mereka mengajarkan banyak hal kepada kami orang dewasa. Walaupun mereka anak-anak, tapi hal-hal yang mereka ketahui dan mereka kuasai sedari kecil, dan mereka bagikan kepada kami, itu apa ya, lagi-lagi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saya berharap apapun yang kami usahakan dari 3R, dan juga apapun yang kita kerjakan bersama-sama di sini bersama anak-anak di Sarah Baru, semoga dapat bermanfaat buat mereka, semoga dapat mereka ingat bahwa untuk berdaya itu bisa dari kampung sendiri. Terima kasih Sarah Baru, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum po intan bulan syarat ulan kun tanda mulia ware ranu lampuan mulia rekan
adalah dirinya member mudah hadirin siwah konang